Nyesel atau nggak jadi sales? Enggak sih. Nyesel nggak dari dulu? Atau kayak misalnya nyesel, aduh kenapa kecemplung gitu atau gimana? Nggak? Harusnya aku dari dulu sih. Harus dari dulu ya? Iya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus pakai salam sekarang kalau Iya, bener. konten, ya kan? Apalagi yang nonton banyak orang-orang tua nih kayak gini. Bener. Jadi teman-teman, di obrolan kali ini gue pengen ngobrolin ringan. Biasa kalau gue sama Ningsi, oh ya mungkin mau kenalan dulu, silakan Mbak Ningsi sama teman-teman yang baru pertama kali nonton gitu misalkan. Halo teman-teman, nama aku Ningsi. Aku sales dari Suzuki Pusat Pulau Gadung. Iya, jadi biasa kalau saya ngonten sama Ningsi itu kan biasanya ngebahas mobil, review mobil, test drive dan segala macam. Nah kali ini saya pengen bahas sesuatu yang mungkin biar memberikan POV yang lain gitu ya. Dari segi mungkin apa ya, pengalaman kerja dan segala macam. Mungkin langsung aja ya. Boleh. Ningsi ini kan jadi sales di Suzuki, ini pekerjaan ke berapa gitu misalkan? Utama sih. Pertama? Maksudnya keberapa? pekerjaan ke berapa? Oh, pekerjaan kedua ini. Kedua ya? Lebih ketiga sih. Aku sebelumnya di SPBU Shell. Ngapain? Kurang lebih 5 tahun. Aku 3 tahun itu jadi barista. 2 tahun itu aku jadi admin di sana. Oke, terus? Aku sambil kuliah di sana. Oke, terus kenapa tiba-tiba jadi sales mobil gitu? Dan sales dan mobil gitu kan? Yang dimana didominasi biasanya kan cowok-cowok gitu kan? Kenapa? Itu cita-cita aku dari kecil sih. Oh serius? Kayak nggak mungkin deh. Kayak maksudnya dari beberapa teman-teman gue tuh yang kerja di sales otomotif itu nggak ada tuh satupun yang gue cita-citanya pengen nanti jadi salesman, sales mobil. Kayak nggak mungkin gitu. Jadi fun fact mas, aku waktu kuliah sambil kerja itu aku ambil manajemen dan waktu pemilihan semester keempat manajemen penjuruan itu aku lupa pilih kejuruan. Itu kan ada SDM, keuangan sama pemasaran. Karena aku lupa ngambil kejuruan, akhirnya aku ditaruhlah di pemasaran. Masuklah aku ke bidang marketing. Setelah selesai kuliah, aku ditanya sama tanteku, mau lanjut di Shell sebagai SPV atau mau pindah ke tempat lain. Gitu. Oh itu kondisinya lagi kuliah sambil kerja di pom bensin gitu ya? Iya benar. Oke. Jadi pas 3 tahun pertama tuh aku barista di salah satu SPBU Shell, kita sebut aja di Arta Gading lah ya. Itu di dalam toko aku ya itu selamat datang di Shell Select gitu. Tapi aku yang bikin kopi dan jaga tokonya, bukan yang ngecor bensin. Itu selama 3 tahun pertama. 2 tahun terakhirnya itu aku jadi admins. Nah di 2 tahun terakhir itu intinya di akhir tuh ditanyalah saat udah lulus kuliah, udah wisuda, mau lanjut di Shell atau mau cari di tempat lain. Aku coba survive di tempat lain gitu, karena udah cukup nih pengalaman dan segala macamnya di Shell. Karena akhirnya ke Suzuki nih? Iya. Siapa yang menemukan? Siapa yang nemu kalian? Siapa yang nemu? Jadi aku tuh kan apply ke berbagai tempat juga ya, di bidang marketing juga. Nah kebetulan ada iklannya Pak Gilang nih SPV aku di Instagram Loker Jakarta Timur. Aku apply lah lewat email. Ternyata langsung dapat panggilan interview, kayak lagi BU. Desperate ya. Gue lagi butuh orang banget gitu ya. Maaf ya Pak Gilang. Ini termasuk kan nol pengalaman di mobil ya? Iya, bener-bener nol banget. Aku akhirnya aku interview lah waktu itu hari Sabtu. Kebetulan Langsung keterima lagi jangan-jangan. Kayak lagi BO banget ya. Lagi BO ya BO. Butuh orang banget. Oke. Hari Sabtu itu kan tanggal merah ya. Kalau di admin kan aku libur kan, weekend. Jadi aku interview lah, datang ke Suzuki Pulau Gadung. Oh deket nih rumahku waktu itu di Pulau Mas. Datang interview sama Pak Gilang hari Senin juga langsung disuruh masuk. Lagi BO banget. Oke, yaudah. Long story short, akhirnya kerja. Aku jadi sales lah. Itu ingat nggak bulan, tanggal berapa segala macam akhirnya 6 kerja? Juni 2024. Oke, berarti sudah setahun lebih. Yes. Sekarang sudah setahun lebih. Nyesel, apa happy, atau kenapa nggak dari dulu gitu, atau gimana? Lebih ke happy sih. Soalnya banyak hal-hal baru yang aku pelajarin juga sih. Kan selama ini aku kerja 9 to 5, terus ketemu yang fleksibel kayak gini, bahkan weekend juga kadang suka masuk. Ini kan sekarang nggak nonton kan, 9 sampai malam kan? Iya bener itu. Sebelumnya kan 9 to 5. Sekarang 9 to sampai 24 jam kayaknya aku. Jadi menurut Ningsi, setuju nggak kalau saya bilang tuh sales mobil, terutama mobil ya, itu nggak buat semua orang. Nggak semua orang bisa gitu. Setuju sih. Setuju ya? Iya karena kalau aku selama 1 tahun ini kan juga ngelihat banyak yang masuk dan keluar ya. Iya, turnover-nya tinggi memang. Benar.
Dan kalau memang ada kemauan sih, lebih ke ada kemauan dan mau ngelakuin hal itu, bisa aja. Tapi kalau emang nggak ada kemauan, males, terus juga mager, karena jadi sales itu kan harus ngebangun brand image juga, Mas. Iya. Terus mungkin kalau teman-teman juga penasaran, ini Mbak Nisi ngapain sih kok dikit-dikit bikin konten, dikit-dikit bikin konten sama Mas Teguh dan segala macam, itu boleh sharing nggak? Kenapa memilih gitu? Karena zaman saya dulu jadi sales ya canvassing, mau fax, nyebar brosur, pasang iklan di website segala macam. Kenapa yang dilakuin digital gitu? Kalau menurut aku sih untuk kanvas dan juga bagian brosur sebenarnya oke. Cuma sekarang di era yang digital ini kita kayaknya lebih banyak yang tahu dari sosial media, bahkan kayak pameran seperti itu pun orang-orang konsumenku yang dapat dari pameran itu tetap compare ke YouTube lagi, ke Instagram, ke TikTok. Memang media sosial ini sekarang udah jadi acuan kita gitu. Karena informasi sekarang gampang banget kan didapatkan, apalagi kayak informasi yang pengen nanya jawab udah ada AI gitu. Itu sih Mas. Jadi aku sekarang juga lebih banyak prospek dan juga pendapatan dari media sosial, dari collab sama Mas Teguh juga gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan aktivitas offline gitu, tapi online-nya juga dijalani gitu ya. Apa sih yang bikin kamu semangat kayak misalkan kayak misalkan karena jujur jadi sales itu kan ibarat gini loh, kayak orang ngisi pom bensin ya, kita mulai dari nol ya. Jadi katakanlah bulan lalu jualannya banyak, begitu udah ganti tanggal itu kan mulai dari nol lagi kan. Iya, benar. Nggak mager gitu kan, udah setahun ya, atau belum berasa ya udah deh masih jalan dulu gitu? Kalau itu sih aku belajar lewat kepala cabang aku ya. Jadi kalau udah lewat bulan berarti udah habis pestanya. Jadi kita harus mulai dari nol lagi. Nggak harus kebayang-bayang dengan keberhasilan bulan lalu, tapi kita harus mulai dari nol lagi gitu sih. Gitu. Nah, tips misalkan buat teman-teman yang mungkin misalkan masih mikir kayak misalkan mau bikin konten, atau ini Mbak Nesi juga suka bikin konten juga, suka live juga gitu kan. Pasti apa sih keluhan orang biasa kan ini, aduh gue baru mulai kok nggak ada yang nonton ya, itu gimana? Ini salah satu tips dari aku ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang pengen dapetin prospek tanpa harus ngeluarin uang dengan hanya konten dan juga pokoknya yang free ya, ini bisa coba live TikTok. Mungkin emang nggak ada yang nonton pas awal-awal, tapi nggak apa-apa, live aja, review produk segala macam. Ini nggak cuma buat mobil Mas, jadi bisa semua produk juga. Jadi walaupun nggak ada yang nonton, itu tetap ada yang nge-scroll FYP kalian walaupun dia nggak join di live tersebut gitu. Nah, seiring berjalannya waktu nanti TikTok bakalan ngebaca setiap kalian nge-live sehari itu 30 menit aja. Jadi intinya harus konsisten ya? Yes, benar. Kuncinya konsisten sih semua pekerjaan. Oke, kalau kita ngomongin tadi mungkin kayak rada enak-enaknya, sekarang nggak enaknya jadi sales, atau kayak misalkan ada pengalaman tidak menyenangkan apa gitu misalkan? Mungkin kalau pengalaman yang paling nggak enak ya, mungkin ya compare diskon dan biasa itu dong, nggak yang lebih ekstrim lagi? Lebih ekstrim lagi apa ya kira-kira ya, pengalaman aku ya yang paling. Apa pernah ada yang ngesengin? Biasanya kan kalau sales itu ada cewek banget gitu misalkan. sih. Jadi banyak? jadi kayak tiba-tiba ada yang video call terus dengan nomor yang nggak jelas. Kalau misalnya cuma nelpon doang pasti aku angkat guys. Tapi kalau udah video call kayaknya udah aku langsung decline. Kan kita nggak tahu ya namanya itu orang jahat atau nggak semacam. Kamu kan misalnya udah get contact. Iya, get contact. Itu di situ juga udah, tapi harus yang premium ya. Kalau nggak premium dia biasanya ada batasnya gitu. Itulah kan banyak kan case-case kayak gitu ya, sales ketemu, paling ngeri diculik gitu. Ada kan? Ada kan? Banyak kan? Iya, itu brand gitu lain tuh pernah. Nah itu tipsnya sih yang pertama, cari partner. Kalau kita sebagai perempuan kan udah pasti harus cari partner yang laki-laki yang emang rekanan terpercaya gitu. Tipsnya gini teman-teman ya, jadi kalau teman-teman misalkan yang nonton video ini misalkan pengen cari mobil dan segala macam, tipsnya adalah pertama kalian kepoin tuh bukan personal branding ya, atau medsos dari si sales tersebut. Dia kira-kira kerjanya udah berapa lama, terus aktif nggak medsosnya dan segala macam, dan kalau perlu misalkan ada testimoni itu juga sebagai salah satu bentuk sih. Dan mungkin teman-teman tuh nggak usah takut, nggak usah merasa nggak enak misalkan ya, kalau sudah ada sales tiba-tiba ujung datang ke rumah dan segala macam, ya memang kalau belum mau beli ya udah nggak usah beli. Tapi kalau misalkan kalian merasa udah cocok dan segala macam ya udah transaksi. Jadi jangan sampai ada perasaan tidak enak dan segala macam. Jadi gitu ya, tadi sharing-sharingnya seputar jadi sales. Terus finalnya, kesimpulannya ya, nyesel atau nggak jadi sales? Enggak sih.
Nyesel nggak dari dulu atau kayak misalnya nyesel, aduh kenapa kecemplung gitu atau gimana? Nggak. Harusnya aku dari dulu sih. Harus dari dulu ya. Iya, tapi aku juga bersyukur sih udah sampai di tahap ini. Oke, jadi pesan buat teman-teman yang pengen jadi sales atau gimana, misalkan itu pekerjaan apakah cuman jadi bumperan atau boleh jadi tujuan utama? Jadi kalau dilihat selama ini kan sales itu agak negatif ya guys untuk beberapa pandangan. Cuman mari kita luruskan. Kalau untuk sales, teman-teman boleh banget jadi sales tapi asalkan yang jujur, tanggung jawab dan juga transparan sama konsumen gitu. Jadi jangan sampai ada bohong-bohong dan segala macam supaya image salesnya nggak jadi negatif lagi. Iya, pesan saya buat teman-teman misalkan yang kalau merasa kalian sales mobil, misalkan brand Suzuki, ketika kalian promo tuh saran saya jangan ngejelekin brand lain. Bener. Tidak boleh. Kalian bahas mobil kalian aja. Jangan pernah compare, jangan pernah jelekin, jangan pernah ikutan tren-tren jelekin itu karena kita nggak tahu. Jangan-jangan kalian di brand ini Suzuki, besok di brand lain. Bener. Kita nggak tahu karena turnover itu sangat tinggi. Kita nggak ngerti namanya algoritma lagi ya. Kita nggak tahu namanya rezeki ya. Beneran. Hari ini bisa kalian di brand A, besok di brand B, kita tidak tahu. Terus sales itu sebenarnya ujung tombak dari sebuah perusahaan. Bener. Karena kalau nggak ada sales ya nggak akan ada penjualan, nggak ada pekerjaan, nggak ada omset sebenarnya kayak gitu. Jadi sharingnya kayak sampai di sini dulu. Next, gue pengen bahas-bahas yang nggak sekedar review mobil, mungkin bahas seputar isu-isu terkini atau apa yang lagi ngetren kayak gitu ya. Terima kasih yang teman-teman sudah selalu setia menonton channel YouTube Teguhku. Mungkin next nanti kita bahas tren, gaji yang cocok, terus tips memilih mobil dan segala macam nih. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.